karena sebagai wali kota terbaik saya. Dan wali terbaik dengan 3 kategori. Karena selama ini kategori hanya ada rata-rata kepala daerah hanya 1, 2. Saya langsung 3. Nah, padahal bukan itu ya, tetapi memang sebagai bukti bahwa kita ini kepala daerah kan apa sih yang harus kita lakukan untuk kepentingan masyarakat. Ya. Kalau kita tidak ketemu dengan masyarakat, bagaimana bisa tahu kita masyarakat itu ingin kita seperti apa? Itu ya. Karena saya tahu parkir liarnya malah lebih banyak. Tugas parkir liar. Berapa kali saya sampaikan juga kepada masyarakat, saya sarankan jangan dibayar kalau tidak memberikan karcis. Jadi mereka banyak bertanya saya, Pak, kapan ini dilakukan? Loh, saya ini belum dilatih kan gitu. Rata-rata mereka bertanya begitu. Ya udah, kita ketemu ngobrol. Halo, apa kabar? Victorian Podcast. Kali ini kita kedatangan, ini tamu yang sangat istimewa ya Pak. Istimewa banget ini buat kita sebagai yang sudah lama buka podcast atau berkeliaran di dunia media sosial. Kita kedatangan Bapak Wahyu, wali kota terpilih Kota Malang, sudah di SK-kan sama ya, penetapan sudah ya, tinggal pelantikan di 1 bulan kemudian. Salah 1 bulan atau 2 bulan lagi karena kan mundur serentak ini kan. Kita mundur dulu ya. Sekali lagi selamat datang Pak Wahyu. Ya, maturnuun Mas Siman, Mbak Dita. Sebelum saya mulai, saya selain ucapan terima kasih biar para Victorian tahu nih, tidak melulu yang pada melek politik, Mbak Dita. Jadi Pak Wahyu ini walaupun sudah menang terpilih, Pak Wahyu ini kalau kita cek di media sosial masih kemana-mana, selalu menghadiri setiap acara, mau itu kecil, setengah gede, mau gede, selalu Pak Wahyu ada. Izin Pak, mau bertanya, apa sih dasar Bapak selalu sampai hari ini? Maaf nih, banyak orang yang sudah terpilih. Ya, positif tingginya mungkin karena lelah selama kampanye, istirahat gitu. Ini Bapak nggak ada berhentinya, kayak orang terus kampanye nih. Ya malah lebih banyak undangan-undangan yang setelah saya terpilih menjadi pilihan masyarakat jadi wali kota terpilih. Kalau sebelumnya saya mengondisikan supaya orang-orang datang, saya kondisikan untuk mendengar kampanye saya, gitu ya. Sekarang kebalik, mereka kumpul-kumpul sendiri, urunan sendiri, mengundang saya, pokoknya yang penting saya datang. Itu yang saya ini. Dan apa yang mendasarin Bapak? Karena ini simpel yang anak muda taunya biasanya kalau udah kampanye udah dong. Iya. paling manis nanti di awal gitu kan maksudnya. Paling nanti terus pelantikan, baru kerja. Ini masa tenang, masa yang transisi gitu. Apa sih Bapak masih latar belakang? Karena selama ini saya bisa dipilih oleh masyarakat, salah satunya mereka yakin bahwa saya setelah tidak hanya sekedar bahwa janji-janji kampanye saja, tetapi ini saya memberikan pada masyarakat, walaupun saya sudah terpilih dan menduduki suara terbanyak, tetapi karena mereka yang memang menginginkan saya bahwa dalam perjalanan ini banyak yang diinginkan untuk segera realisasi dan lain-lain, atau hanya sekedar mengucapkan selamat dan lain-lain, itu harus ada, karena dari mereka lah saya ini bisa dipercaya. Dan sekaligus saya ingin menyampaikan mungkin tahapan-tahapan terkait dengan janji-janji saya, bagaimana dalam realisasinya. Karena transisi ini kan memang saya betul manfaatkan untuk bisa memberikan pemahaman pada mereka bahwa tahapan pemilihan kepala daerah telah selesai. Saya yakin di antara mereka pasti ada juga yang tidak memilih saya, tetapi saya memberikan pemahaman pada mereka, pilkada telah selesai, lupakan perbedaan, mari kita merajut kebersamaan untuk masyarakat Kota Malang. Jadi itu bisa komunitas, tidaknya RT, kadang-kala RT mengundang saya, komunitas-komunitas semua itu banyak. Iya, saya hadiri. Ini keuntungan secara politik kan tidak ada. Udah selesai kan? Iya.
Iya, iya. Tapi yang membuat Bapak tadi itu intinya Bapak warming up ya, untuk maksudnya untuk Bapak lebih dalam mengetahui lagi kebutuhan atau perasaan masyarakat gitu mungkin Mas. Nah, jadi pada saat saya PJ Wali Kota Malang kemarin, saya punya satu program namanya Ngombe, Ngobrol Boys Ilakes. Itu saya turun ke lapangan, saya belanja masalah, saya mendengarkan keluhan mereka, keinginan mereka, dan mereka juga menginginkan pasti menginginkan ada solusi dan tindak lanjut. Nah, pada saat Ngombe dulu, saya ketemu mereka tidak formal. Jadi mereka senang ngobrol gitu dan saya memberikan solusi. Kenapa saya memberikan solusi? Karena saya pada saat karena nggak formal, saya mengajak semua kepala-kepala dinas dan kepala badan datang ke sana, permasalahan seperti apa, saya carikan solusi, solusinya ini, saya perintahkan kepala dinas yang terkait dengan itu untuk menindaklanjuti. Dan itu langsung real, karena saya langsung progresnya saya pantau pada ini. Nah, akhirnya mereka merasakan. Jadi pada saat saya kampanye kemarin mereka bertanya, setelah saya menang ini, mereka juga bertanya lagi kapan? Ya, tunggu saya setelah dilantik. Karena mereka seperti ada apa rasanya keinginan, jadi seperti kangen ya dengan situasi yang seperti itu. Makanya untuk mengobati mereka salah satunya karena mengundang ya saya sampaikan, termasuk juga apa yang harus saya lakukan. Kemudian mereka bertanya terkait dengan kedetilan dari program-program unggulan saya. Akhirnya saya cerita, mereka puas. Kadang-kala saya karena ada waktu, karena kan banyak, saya batasi waktu, mereka nggak puas. Rasanya seperti ingin terus ngobrol gitu ya. Karena saya buat memang tidak formal. Saya dengar tadi Pak di staf Bapak atau yang sekitar bisa 2,5 jam, 3 jam. Dan karena saya ini asli Malang, jadi mereka seneng Malangan. Jadi kita ngomong, jadi Malang, jadi mereka merasa bahwa yang dihadapi mereka ini bukan seorang wali kota, tapi seperti ya teman-teman ngobrol di warung kopi lah gitu lah. Itu memang saya buat begitu. Jadi mereka gayeng. Nah itulah. Tapi memang Bapak ini dilihat dari sosial medianya aktif ya Pak ya? Sangat aktif. Nanti juga memberikan kepada mereka bahwa sosial media ini bukannya sekedar bahwa ini saya menceritakan saya, apa keinginan saya, janji-janji saya. Tapi setelah itu semua kan saya tetap akan lakukan ini semua ya. Ini sebagai media untuk komunikasi kepada mereka bahwa ini loh saya walaupun kemarin pada saat proses pilkada kemarin begini, tapi setelah itu ya saya tetap begini. Dan insya Allah tetap saya akan lakukan setelah saya nanti dilantik pun saya akan begitu sebagai media kepada mereka. Dan saya juga banyak dapatkan masukan-masukan ya dari media. Oh ya saya harus begini. Jadi mereka banyak bertanya saya, Pak kapan ini dilakukan? Loh, saya ini belum dilantik kan gitu. Rata-rata mereka bertanya begitu. Ya udah kita ketemu ngobrol. Biasanya orang-orang sukses, Pak. Kenapa di sini kita harus nanya? Lu masa kecilnya kayak proses hidupnya gimana bisa dari begini? Betul, nanya terus tahun biar inspirasi bagi anak muda. Ada 3 tahap nih Bapak. Dari kecil masuk nanti pada saat Bapak jadi zamannya Gen Z waktu itu Bapak ngapain aja nih gitu. Yang kecil nih Pak, Bapak dulu SD-nya di mana? Dengar-dengar dekat. Ini ada cerita. Dari kata-kata jadi beneran. Oke. Apa tuh Pak Ibu? Nah, monggo Pak. Iya. Saya kan di SD dulu, SD Barengkulon. SD Barengkulon itu berdekatan dengan rumah dinas wali kota. Rumah dinas wali kota setelah di seberang rumah saya. Jadi ya walaupun agak jauh, rumah saya kan di kampung ya, di Bareng itu rumah dinas wali kota kan Jalan Ijen. Kalau tiap kali waktu tertentu saya dengan teman-teman itu senang berenang. Berenang itu dulu stadion itu ada namanya Swembad. Stadion yang sekarang sudah berubah jadi MOK dan lain-lain. Situ ada kolam renang. Setelah dari kolam renang sore itu saya masih kelas 5 SD. Saya kemudian setelah berenang dengan teman-teman kampung itu, kemudian setelah berenang saya ya duduk melihat jalan persis di depan pagar rumah dinas. Ya, sambil duduk di situ kan masih ada trotoarnya. Yang di situ ya sambil duduk sambil lihat jalan, kemudian saya iseng di tembok ini saya
berdiri melihat ke dalam rumah dinas, wah kok bagus sekali ya. Ya bahasa Malangan, wah iki apik bener iki. Waduh, kene apa ya? Kapan ya kita bisa nginep di rumah dinas wali kota gitu. Nah, wah teman, wah ini rumah dinas wali kota ini rumah satu ya biasa malah. Ya udah, tapi itu semua terlontar kepada teman-teman. Saya diaminin ya Pak. Katanya setelah berapa puluh tahun itu kan kelas 5 SD saya. Nah, setelah berapa puluh tahun begitu, saya malah bukan nginap, saya malah tinggal di situ. Karena kan saya dilantik jadi PJ Wali Kota kemarin kurang lebih 10 bulan, 17 hari saya bukan nginap tapi tinggal di situ. Dan alhamdulillah lagi ini saya terpilih, saya juga akan malah tinggal di situ selama 5 tahun. Gitu. Jadi bagi anak muda nih, kalau mau buat guyon aja datang. Kalau selain di Wali Kota ke rumahnya Istana Presiden. Aja dimainin buat guyon biar siapa tahu malaikatnya lewat. Betul, salah presiden atau gubernur atau menteri misalnya gitu ya. Ya itulah kecil dulu. Tapi kembali lagi sama tadi Pak pembahasan di sosial media yang Bapak aktif sekali. Slogan Bapak itu Boys. Boys ya, saya ini biasanya panggil Pak Boys. Oh gitu. Jadi bahasa Malangan, Boys itu keren. Kemudian santun, tetapi memang selalu update ya, mengikuti perkembangan saat ini. Boys berkelas ya Pak. Ya, akhirnya dulu saya ini boys sekali, boys ilakes dulu pada saat saya jadi PJ. Nah setelah kami ini mengikuti untuk proses pilkada ini, kami dengan beberapa partai pendukung, kan saya 14 partai pendukung, mengolah terkait dengan ini menjadi visi misi saya. Akhirnya menjadi boys berkelas. Berarti sosial media juga jadi salah satu untuk Bapak lihat ya, untuk melihat keresahan-keresahan rakyat, anak-anak muda. Mungkin ada Pak tweet-tweet dari anak muda nih ya. Anak yang muda. paling kejam menurut Bapak. Ya netizen ini kan banyak ya Kota Malang. Tetapi ini merupakan bagian dari sisi kehidupan yang harus tidak mungkin bisa saya hindari. Karena kehidupan ini kan pasti ada pro kontra, kan semacam itu. Dan itu saya sadari betul. Jadi apapun yang ini akan menjadi bahan koreksi saya. Ya, dan ini menjadi masukan yang berarti dari netizen ini. Karena kalau nggak ada hal yang semacam itu, saya tidak bisa introspeksi saya sendiri ya. Tetapi bahan evaluasi saya adalah masukan dari orang-orang seperti itu. Jadi mereka, saya walaupun ya namanya Malangan ya, jadi ya komentarnya kan wah pedes segala macam kadang-kala ya Malangan kan begitu wajar lah ya. Jadi itu Bapak baca sendiri apa nggak punten Pak? Ya. Bapak baca sendiri apa baca stafnya yang baca nih Pak? Saya baca sendiri, saya buka, saya selalu buka dan kemudian dengan konsultasi dengan teman, dengan ini kemudian kita menjawab karena kan tim ya kita ini tim jadi. Sebelum menjawab saya akan banyak kasih, tapi rata-rata semua adalah jawaban-jawaban dari saya. Walaupun yang ngetik staff, tapi intinya dari Bapak ya. Ya, jadi saya selalu buka, kemudian saya beri masukan. Masukan dari yang baru ini staff yang mengupload. Tapi masukan selalu dari saya. Terus yang pada saat muda, jadi Bapak ini, tapi bocoran sebab masih SD. Dengar-dengar Bapak ini nakal tertingginya Bapak itu adalah, iya, ini staffnya yang bilang, atau circle-nya. Dapat bocoran, nakal tertingginya Bapak itu cuma ngopi. Merokok nggak pernah. Saya nggak ngerokok. Itu Pak, betul. Nyoba-nyoba ngerokok dengan gara-gara kan Malang Pak. Iya. Nyoba-nyoba pernah nggak sih Pak? Saya ya dulu pada saat itu nyoba-nyoba, tapi ya sekali, 2 kali saya pernah hanya sebagai penghormatan. Jadi misalkan, ya baru tadi ini saya ketemu dengan PCNU, ya struktur semuanya, ya NU itu kan tidak lepas dari rokok dan kopi. Ya. Tadi ini kita udah lama ya karena saya pada saat sebelum saya mundur jadi dari PJ Wali Kota, kita kan berhubungan baik dengan NU. Kebetulan saya juga anggota NU, ya. Nah, karena memang dalam proses begini kan. Kita terpisah ya. Kalau dukungan saya pribadi, kalau organisasi kan tidak boleh. Akhirnya
saya memang memahami. Dan setelah kita selesai, baru ketemu tadi dengan seluruh struktur PDNU mulai dari ketua sampai rois juga sampai dengan pengurusan. Dan biasa persahabatan yang ini NU-nya ini, udah ini ya sudah. Saya menghargai karena ini kiai-kiai Gus-Gus ya udah saya ngopi dengan ya sekedar merokok. Ya rokok saya cuma gitu aja karena menghormati kan. Karena dipaksa ya. Saya kira nih Bapak nih merokok pas tadi mau cerita pada saat zaman kecil. Nah kalau tuh dipaksa merokok. Saat kecil pernah mencoba tapi waktu SMA tapi nggak bisa. Batuk baru sekali batuk udah saya nggak mau udah. Dan langsung mentok nggak mau. Posisinya nggak tapi batuk aja. Udah nggak karena mau dihisap tapi enggak. Jadi ya sudah enggak. Saya enggak sampai dengan saat ini saya enggak perokok. Ya, Bapak dulu tuh sibuk. Dan zaman muda benar Pak ya. Setelah SMA, Bapak tuh saya dengar di video juga kita nonton Bapak orangnya rajin sekolah. Walaupun katanya nih berarti Bapak salah satu sekian, mohon maaf nih Pak. Dan sekian persen yang orang sukses yang basicnya anak orang baik. Jadi gini, kebanyakan rata-rata ini entah maksudnya mohon maaf Victoria. Kebanyakan orang-orang yang sukses itu Pak ya, yang dulu mudanya dalam tanda kutip nakal anak muda Pak ya, bukan nakal yang sekarang maksudnya nakal muda. Kita mungkin pernah bolos. Jadi tapi ini Bapak saya dengar bocoran benar-benar anak rajin. Bolos aja. Memang terdidik dari bawah ya Pak ya. Bapak Ibu karena Bapak Ibu saya kan guru. Nah, ini ya. Guru saya memang mengikuti sekolah sampai dengan masa remaja, ya masa remaja saya itu kan SMA. Kebetulan sama saya 2 tahun. 2 tahun berarti pagi sampai sore saya sekolah. Jadi pagi masuk, siang istirahat, isoma, kemudian sekolah lagi. Makanya 2 tahun. Makanya saya selesai 2 tahun SMA. Dulu sudah ada program? Ada saya juga SMA PPSP. SMA PPSP Malang. Jadi ada kelas-kelas khusus yang memang pada saat baru-baru ini aja kelas. Sudah ada dulu. Iya. Jadi ada satu kelas ya. Jadi biasanya dulu saya di jurusan Palma itu ada 2 kelas. Kemudian jurusan Sosba, Sos itu ada 1 kelas. Itu yang memang percepatan. Jadi nanti pada saat masuk dilihat dari rapot, kemudian pada saat masuk bagus ya langsung saya ada di tes lagi, saya masuk kelas khusus. Jadi 2 tahun itu dengan modul. Jadi modul ini saya dikasih buku untuk belajar, kemudian apabila ada pertanyaan, tanya kepada guru, kalau tidak ya sudah selesai. Dalam modul itu saya menjawab pertanyaan, selesai, pertanyaan ini dianggap selesai, saya ambil modul lagi. Jadi kita cepat. Jadi masa remaja dulu memang sibuk ada orang-orang yang tanya, wah dihabiskan masa remaja kan ini SMA. Masa SMA saya dengan belajar dianggap bisa menghilangkan keremajaan. Tapi ya enggak juga, saya seneng-seneng juga seneng-seneng. Ya tadi itu saya kan seneng touring, sudah motoran, trail dan lain ya masih ada sampai dengan saya mahasiswa. Bapak yang masih ingat dari orang tua? Ya, itu disiplin. Ya, orang tua saya karena guru, jadi ada jam-jam yang tidak boleh dilewati. Jadi yang ada jam belajar, jam nanti kadang-kadang karena kan guru ya ada suruh bersihkan rumah, ada tanggung jawab. Jadi misalkan saya ini anak pertama suruh sip-sipan tugas. Bukan sip-sipan, malah dikasih tugas saya bersihkan sepeda motornya, ngelapi. Kalau pagi itu selalu ada tugas-tugasnya. Ada to-do list-nya ya. Ada adik saya yang nyapu-nyapu, bersih. Jadi ada tugasnya. Division of work. Ya, job description ya. Itu jadi ya akhirnya disiplin yang memang dan agak dulu karena guru. Bapak saya ini guru itu yang paling apa istilahnya itu paling ditakuti jadi pada saat di sekolah dulu. Jadi disiplin itulah. Pernah kena pukul Pak dari orang tua? Ya pernah lah. Itu yang biasa kan begitu untuk belajar, untuk pembelajaran kan. Tapi ini sekarang kan pasti udah rame kan gitu ya. Iya, sudah viral. Iya. Tapi dulu kan ya seperti itu untuk mendidik disiplin. Ya.
Tapi Bapak selain kegiatan tadi hobinya touring berarti ya Pak? Saya senang ya traveling itu, tapi kadang saya senang dengan touringnya. Jadi saya senang dengan berhubungan dengan dunia kayak alam yang terbuka gitu ya. Jadi seperti trail itu saya senang trail karena apa? Beda dengan sepeda motor yang lain hanya di jalan kan. Kalau trail kan kita di alam. Jadi saya sekalian tingginya sama, seleranya kok mirip Pak? Bukan, ada almarhum. Mengapun dan madu. Iya. Almarhum Pak Edi. Ya dipakai ya. Sama enggak? Iya. Makanya saya banyak dianggap ini saya nih jelmaannya. Padahal saya ini berteman akrab. Saya ini pernah dipercaya beliau almarhum ini pada satu perusahaannya saya malah jadikan tenaga ahlinya di perusahaannya beliau itu. Saya akrab dengan beliau di perusahaannya. Jadi pada saat walaupun saya, karena basic saya, jadi saya ingin setelah SMA, saya ambil jurusan planologi, tata kota, dan kemudian saya disekolahkan dari Bank Dunia ke Belanda. Nah, dari situlah akhirnya Pak Edi Rumpoko ini meminta saya untuk kerja di perusahaan yang membantu ada satu program itu untuk membuat Panjen menjadi ibu kota. Akhirnya sekarang realisasi untuk pengembangan kota Kepanjen. Beliau yang minta di perusahaannya beliau, termasuk juga punya perusahaan perumahan, ya saya membantu perumahannya beliau saat itu ya. Sampai akhirnya beliau menjadi wali kota, saya diminta secara pribadi 3 kali kalau nggak salah. Saya diminta untuk masuk ke Batu, ada satu jabatan saat itu kosong karena menunggu saya. Tapi saya izin kepada Pak Bupati saat itu, untuk saya ke Batu, Pak Bupati tidak mengizinkan Bupati saat itu. Karena tenaga saya diperlukan di Kabupaten Malang. Itu, tapi saya pertemanan dengan beliau terus, jadi ada apa-apa biar kadang-kadang kontak saya, bertanya terkait dengan ini ada masalah begini gimana. Behind. Iya. Ada beberapa orang yang dianggap ini saya ini mulai mungkin dari cara bicara, pendekatan pada masyarakat, jadi tinggi dan lain-lainnya katanya saya nggak punya. Ada beberapa orang yang bilang gitu. Sebelum kita mendalami visi misi, nah mulai sedikit serius nih, Pak. Saya ini termasuk masyarakat yang mengalami kadang-kadang di mobil ngerewel sendiri waktu itu, dan saya baru tahu. Saya ketemu Bapak ini waktu pemilu, pilkada kemarin. Bapak menjelaskan, saya betul ini Bapak saya. Apa rasanya Bapak menyelesaikan jalan yang di Sawah Jajar, yang Madiopuro yang kelebihan itu. Masih kalau saya pulang Pak, itu rumah saya di kabupaten. Jadi kalau lewat situ Bapak, ini kok kayak gini dong. Maaf, biasa masyarakat warga. Ini masalahnya di mana sih? Kok bisa belum menyelesaikan? Dan Bapak ketika jadi PJ di Malang, ternyata kita baru tahu Bapak dalam waktu dengan sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan Bapak menyelesaikan. Dan itu ada 2 periode. Ngapunten, monggo biar masyarakat juga tahu. Ya, jadi kan saya juga sebagai warga Kota Malang. Pada saat itu kan saya masih di Kabupaten Malang, saya masih jadi sekda Kabupaten Malang. Nah, pada saat saya masuk, sebanyak hal-hal yang memang sudah lama tadi tidak dapat diselesaikan. Salah satunya mengganggu sekali. Ya, ini resah masyarakat dan lain-lain. Dan saya juga sering alami apabila saya ke situ, ya padahal itu jalan itu menuju ke tol, ke pintu tol. Jadi orang akan banyak yang menggunakan itu. Jumat, Sabtu, Minggu, itu semakin rame. Dan itu katanya orang Malang itu banyak masih misu-misu. Ya. Karena mau aja segala macam, mereka kan ingin ke tol, kan ingin cepat. Nah, akhirnya pada saat saya jabat sebagai PJ Wali Kota Malang, saya memang prioritas untuk menyelesaikan terkait dengan masalah tersebut. Itu 7 tahun tidak selesai. 7 tahun. Jadi 2 wali kota nggak selesai saat itu. Nah, akhirnya saya pelajari dan saya tidak melihat bahwa ini dari yang kemarin. Saya kembali ke nol. Saya pelajari mulai awal. Ya inilah mungkin perbedaan karena saya ini birokrat, kemudian saya teknokrat ya, dan saya punya disiplin ilmu terkait dengan hal tersebut ya.
alhamdulillah bisa kita selesaikan tempo tidak sampai 3 bulan itu selesai. Langsung kita eksekusi. Itu masalah nego aja. Tidak, ya ada masalah hukum juga. Hanya butuh keberanian dan kepastian terkait dengan apa yang harus saya ambil, itu saja. Dan saya mengambil suatu keputusan yang menurut saya ini pas, dan sebelum mengambil keputusan ini saya harus banyak bertanya, banyak melihat, mempelajari, karena ada beberapa stakeholder dan ini juga terkait dengan masyarakat. Karena kan pada saat saya masuk di sini kan sudah dituntut oleh pengacaranya sekian M. Pada saat saya akan menuntaskan, saya dituntut lagi lebih banyak lagi. Saya sampai 5, sekian M. Tapi saya mau pelajari dan ini saya yakin, kemudian saya koordinasi, saya putuskan bongkar. Langsung, tapi saya punya strategi apabila terjadi sesuatu saya punya. Ada second plan. Ada second plan. Jadi untuk cegah itu. Kan itu, alhamdulillah apa yang menjadi ini betul masuk dalam skenario saya. Jadi pada saat eksekusi, ini kemudian saya minta outmix selesai. Besoknya itu dari pihak keluarga datang untuk mengambil uang konsinyasi. Jadi selesai berarti mereka menerima. Jujur Pak, saya boleh mumpung kesempatan. Sebelum diingatin sama tim Pak, saya mumpung kesempatan ini Bapak. Ya. Ngapunten ini keresahan pribadi. Yep. Jadi tapi saya melihat ini bukan karena mau menyanjung Bapak saja. Biar di depan yang demi Allah nggak ada niat itu. Cuman saya terkesima ketika Bapak waktu kita pertemuan di Basuki Rahmat Cafe. Ya, betul. Karena mindset saya tuh saya masih selalu saya bilang sama istri dulu dengan kejadian kemarin. Ngapunten, saya tidak bilang ke siapa tapi kepada kebanyakan pemimpin di daerah itu menjadi pemimpin seremonial. Ya. Menurut saya itu ngomong itu dari tahun 2008 Bapak. Iya, iya. Saya ngomong ini pemimpin, padahal leader itu the problem solver. Iya. Selalu yang terjadi itu selalu seremonial. Hanya hadir potong kita, potong kita. Tapi goalsnya ketika dia menjadi pemimpin apa sih? Jadi yang penting kan harus ada gebrakan. Yeah. Something new, something going. Yeah. Yang orang lihat, ini nih, gitu. Yeah. Yang zaman sekarang bilang legacy. Yeah. Jadi saya pas Bapak kemarin bilang, wah ini nih. Berarti pemikiran saya paling nanti seremonial lagi jadinya kan gitu. Tapi jujur Pak, saya merasakan, waduh, satu itu Bapak menjelaskan yang dimana setiap kali saya lewat dan saya selalu resah, apanya waktu 3 bulan, apa ya misalnya? Saya bilang di Bu Nelly, saya bilang di Bapak Sepuh, berarti wah ini milih saya. Wah itu padahal 7 tahun mangkrak. Iya. Yang kedua, semakin yakin lagi tidak salah kita mendukung Pak Wahyu, Mbak Dita, itu apa? Orang kalau sudah selesai dipilih, Bapak ini masih turun dan itu bukan hanya event besar, kecil-kecil ke rumah warga diundang, Bapak datang. Ya. Ini tidak bermaksud betul. Ini kesaktian saya pribadi, Pak. Memang ya ini terima kasih, tapi karena emang tipe saya begitu, bukan berarti bahwa saya ini harus begitu, tidak. Dan itu saya lakukan itu sudah lama. Jadi contoh dengan ngombe ini. Ngombe ini saya lakukan itu Desember 2023. Jadi jauh sebelum saya keinginan untuk maju. Karena apa? Saya selalu melihat banyak memang kepala daerah. Ini yang hanya seremonial. Jadi mereka malah takut bisa menghadapi masyarakat. Karena takut ditanya segala macam. Saya ingin merubah itu. Saya malah datang pada mereka. Saya bertanya, apa masalahnya? Oke, kita duduk sama, kita selesaikan. Kadang-kadang orang-orang menghindari itu. Karena, nanti tanya begini, akhirnya diperintahnya kepala dinas. Nah, saya datangi itu untuk, ada sesuatu yang pemerintah hadir. Karena kemarin itu ada terjadi disparitas antara pemerintah dengan masyarakat. Ada sesuatu yang tidak nyambung, tidak ketemu. Nah ini saya ingin berada di tengah itu untuk bisa selesaikan itu. Dan salah satunya yaitu turun kepada masyarakat, kita selesaikan di sana dan kita berbaur dengan masyarakat. Dan itu saya lakukan bukan karena saya ada keinginan pada saat maju, tidak, hanya ingin menyelesaikan permasalahan apa sih sebetulnya yang jadi masalah. Oh ya begini ya sudah, saya turun dan saya lakukan. Dan makanya kemarin sebelum saya mundur, saya mendapatkan banyak penghargaan dan mendapatkan penghargaan, tetapi akhirnya Pak Mendagri sendiri pada saat mundur saya langsung diberikan penghargaan sebagai wali kota terbaik saya. Dan wali terbaik dengan 3 kategori, karena selama ini kategori hanya ada rata-rata kepala daerah hanya 1-2, saya langsung 3. Nah, padahal bukan itu yang saya minta, tetapi memang sebagai bukti
bahwa kita ini kepala daerah kan apa sih yang harus kita apa untuk kepentingan masyarakat ya. Kalau kita tidak ketemu dengan masyarakat, bagaimana bisa tahu kita masyarakat itu ingin kita seperti apa? Itulah satunya itu. Semua itu terlahir dari perasaan ya Pak, rasa cinta ke Malang ya. Iya, dan itu saya lakukan sudah mulai awal. Jadi saya mulai dari ASN dulu. Saya ini kan pernah jadi camat. Kerja dari hati. Iya, saya pernah jadi camat. Ya, camat pada saat saya jadi camat itu ya STPDN. Bukan. Makanya itu saya ini kan saya teknologi itu saya tata kota itu ya. Dan walaupun pada saat Pak Bupati itu pada saat di Malang dulu sebelum saya jadi camat, Pak Bupati menyampaikan pada saya ini kan terlalu banyak di belakang meja, berapa kali ke luar negeri untuk sekolah segala macam lah, kapan lagi ke lapangan. Nah, itulah saya dijadikan camat dan itulah nyambung saya betul-betul. Jadi saya ingin betul-betul mengetahui bagaimana sebagai seorang kepala wilayah tingkat kecamatan. Ya itu hobi saya ngetrail itu saya keliling. Trail kadang-kala ada satu desa yang pelosok ini kadang-kala orang-orang khawatir takut datang ke sana segala macam. Saya malah datangi. Saya duduk di situ. Dia nggak tahu kalau itu saya camat. Dan itu saya lakukan pada saat jadi PJ. Mereka rata-rata tidak tahu. Saya ini PJ wali kota tidak tahu. Saya sering kadang sepeda motoran, kadang saya makan di pinggir jalan segala macam. Dan saya lakukan dulu. Jadi memang dulu tidak ada media sosial. Jadi segala macam sudah saya lakukan. Dan pada saat jadi PJ saya juga melakukan itu. Gitu. Nah itu saya lakukan dan pada saat saya kampanye kemarin teman-teman di saya kaget-kaget, loh kok mau dulu? Saya lakukan ini dulu, saya bukan hal-hal yang baru seperti ini. Jadi saya duduk di pinggir jalan, ya, karena saya senang jajan gitu ya dengan saya traveling ini ya saya senang jajan. Makan bakso di sungai saya pinggir jalan. Ada jajan kok masih kurus sih. Makan ada pinggir jalan. Oh enak ada ini rujak kadang gitu ya udah. Kadang-kala saya dengan diri saya ke pasar gitu ya saya ikut ke pasar. Mereka nggak tahu kalau saya. Dan terkaget-kaget pada saat melakukan, duh kok begini. Padahal itu udah saya lakukan udah lama. Saya bukan sesuatu yang hal-hal yang baru. Jadi pada saat nanti ngopi segala macam itu ya udah. Cangkur aja lah apa. Kemarin tengah malam kita salah kampanye gitu ya keliling. Udah gak ada tempat makan sama ada nasi goreng enak gitu. Ya sudah. Gak ada tempat ya duduk saya di emperan. Ya biasa gini segala macam. Ya itulah jadi ya kalau memang rata-rata kepala daerah. Nah itu. Boysnya kan ya seperti itu. Jadi apalagi saya asli Malang, asli Bahrain. Jadi mereka udah setiap kali saya ini panggil Pak Boys ya. Itulah saya ingin menyatu. Saya nggak mau ada sekat dan insya Allah pada saat saya nanti jalan amanah sebagai wali kota besok itu tetap akan saya lakukan. Umar bin Khattab di zaman sekarang. Oh ini selalu. Insya Allah lah pokoknya saya apa yang ini bukan menjadi ini bukan apa ini harus saya tidak karena ya saya ya begitu jadi bukan. Biasanya kan itu jadi beban kan mereka. Karena saya sudah melakukan itu. Jadi saya nggak ada beban sama sekali. Jadi ya. Memang ini murni ya. Iya. Pesan saya dari dulu ya begitu. Gitu lah. Dan lihat dari sosial media Bapak kemarin sempat ada pertemuan ya Pak sama mantan wali kota. Pembahasan program-program mungkin apa sih Mbak spill dikit mungkin boleh. Ya mantan wali kota Malang dulu ya. Karena memang ya silaturahim karena memang dukungan jadi Pak Penny ini kan wali kota Malang yang dua periode beliau tahu bagaimana saya dan saya banyak belajar pada beliau karena beberapa kali wali kota kan hanya sebatas 5 tahunan ya ini yang betul-betul memang kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat dan salah satunya Pak Penny yang 2 periode. Jadi saya belajar. Juga, kan? Ya dosen juga. Itu jadi kita ketemu, saya banyak belajar apa yang saya lakukan, termasuk juga wali kota sebelum saya Pak Siti Haji juga, beliau juga mendukung saya kemarin, jadi saya banyak belajar dari beliau untuk membawa kota Malang ini biar boys berkelas.
Pak langsung masuk nih Pak. Tadi kita muter dulu, terus nanti ada pertanyaan ini beberapa kesan. Ya sederhana aja sih Pak sebenarnya masalahnya. Yaitu pertama masalah parkiran. Oh ya. Parkiran tidak yang mungkin ini parkiran mungkin tidak yang di komentar banyak orang, mungkin atau sama yaitu masalah parkiran. Ini kebetulan ngalamin perusahaan kita. Jadi kan namanya punya swasta. Driver itu kan bisa ngeklaim para driver itu ngeklaim parkir. Ya. Mereka harus klaim. Jadi ketika mereka bayar karcis itu karcis harus diklaim. Ya. Nanti kan harus laporkan ke pusat dasar juga memberi uang ke driver harus dasarnya ada buktinya itu. Bukti. Ya. Nah kalau nggak dikasih bukti, saya selama ini driver saya yakin pasti di perusahaan-perusahaan yang lain yang sistemnya begini dan sistemnya driver claim itu pasti mereka akan nanggung sendiri Pak. Ya. Para driver. Yang terjadi beberapa titik, saya tidak tahu di mana titiknya. Banyak titik yang dimana ketika dimintain karcis tidak diberikan karcis. Tidak diberikan. Ya. Alasan nggak ada dan seterusnya. Ya. Kalau untuk terkait dengan karcis, saya ingin pada saat saya menjadi PJ Wali Kota Malang, saya memang mengumpulkan semua juru parkir. Ya, mereka yang sudah terdaftar, ya pasti ada ID card-nya, menggunakan jaket. Ya, karena saya tahu parkir liarnya malah lebih banyak, petugas parkir liar. Berapa kali saya sampaikan juga kepada masyarakat, saya sarankan, jangan dibayar kalau tidak memberikan karcis. Itu yang udah, dan jangan dimaksakan apabila tidak punya karcis itu meminta kepada orang yang parkir, jadi kepada juru parkirnya. Nah, kadang-kadang kan ada tempat-tempat tertentu ya yang parkir liar itu, mereka tidak punya parkir segala macam, asal nyemprit kemudian minta uang kan gitu. Nah, sampaikan pada nanti saya minta karcisnya baru minta. Kalau mereka tidak bisa minta karcis, jangan dibayar. Ada yang sudah kadung bayar Pak. Nah, ada yang udah kadung bayar ya itu ya memang ya gimana lagi udah kadung ya gitu. Siap. Jadi memang ada jadi jangan dibayar dulu, disampaikan kepada pengendara. Saya tidak mau bayar kalau tidak ada karcis. Sampaikan bahwa ini akan jadi bukti untuk kita ngeklaim dari bukti parkir itu, dari karcisnya itu. Kalau seperti itu mungkin mereka akan paham ya. Jadi tidak memaksa. Tapi kalau memang dari yang ingin memberi ya kita dilihat. Tapi menurut saya pembelajarannya harus seperti itu. Nanti saya juga akan sampaikan pada mereka bahwa apabila ada pengendara meminta karcis parkir harus diberi. Kalau mereka pengendara itu karcis parkir yang tidak ada, sah-sah saja mereka tidak akan memberikan. Kejadian bukan sekali dua kali saya tanya. Ada driver yang tanya, kan tidak bisa 2 kali, mending kalau 1 kali. Ya. Kalau bisa 4-5 kali dalam sehari atau 3 kali aja, ya. Itu udah berapa kan? Udah berapa sehari Pak? Iya, betul. Ya, kasihan juga di. Iya, betul. Dan itu saya pahami juga kepada mereka bahwa ini mereka datang ini kan bukan hanya sekedar orang yang mungkin kalau rumah tangga dan nggak perlu ada bukti yang begitu. Tapi kan juga banyak. Banyak perusahaan-perusahaan yang selalu meminta bukti. Contoh saya berikan contoh. Mereka parkir tidak di sini saja. Satu hari bisa parkir di sana, di sini. Kalau semuanya tidak ada, kemudian kasihan mereka. Mereka juga kerja. Sama, tukang parkir juga kerja. Tapi kalau akhirnya ada yang seperti begini ya bagaimana kan begitu. Akhirnya harus kita saling memahami. Tapi yang jelas saya akan tidak intinya karena parkir menjadi permasalahan yang juga perlu kita perhatikan bersama kan. Tidak hanya bagaimana tempat, sistemnya, orangnya. Nah itu harus betul-betul bisa saling lewat karena tidak mudah. Karena kita tahu SDM parkir juga kita pahami bersama ya. Kemudian kita upayakan agar hal seperti itu tidak terjadi. Sudah banyak kita sistem. Contoh kita dengan sistem dengan menggunakan kartu ya, dengan cukup dengan HP itu istilahnya itu kita scan ya barcode itu ya itu kan juga sudah kita lakukan. Jadi supaya nanti bisa sama-sama punya tanggung jawab. Gitu. Bapak punya nomor dan di parkir Bapak sudah punya konsep tersendiri. Ya. Menghindari parkir liar. Ya, kita ada beberapa titik
kita ada parkir yang menggunakan sistem itu ya. Kita nanti akan bisa terkondisikan. Kemudian juga dengan parkir, dengan karcis juga ada. Kemudian kita dengan parkour juga kita siapkan untuk menghindari hal seperti itu. Terus yang sebelum ke Dita nih, ada lagi Pak. Tadi diingatin reklam. Reklam. Ini ada hubungan yang ngapunten banget Pak. Mohon maaf. Ada reklame yang kurang menurut, mudah-mudahan ini masih dugaan kami, maksudnya pemahaman kami. Ada perusahaan yang proses pengurusan izin kami itu sudah bayar pajak. Ya. Sudah bayar pajak, sudah bayar. Prosesnya ini ternyata berpanjang. Kalau setahu saya di perusahaan swasta kayak saya ini kan dengan pemerintah biasanya ada undang-undang itu urusan ini 14 hari, dan ini ada sekian hari kan, sudah ada aturan main kan. Betul. Saya nggak tahu ini ada aturan atau tidak. Setiap perusahaan mengurusin kan. Terus ngomong kirim juga nih. Masih baru, adaptasi dulu Pak Imam. Ya. Ini proses lagi sedang panjang. Ternyata saking panjangnya masa waktu berlaku ini pajak reklame selesai nih Pak. Ya. Akhirnya dinas yang melakukan tindakan, PP wajar dong melakukan tindakan. Ya. Oke. Cuman kami di dalam swasta masih memahami kalau itu on proses. Ya wajar kita ditindak, dan yang on proses ini kan bagian daripada Satpol PP juga itu kota. Ya. Kenapa ditindak? Kecuali nih perusahaan itu tidak lagi ngurus atau tidak ada bukti menunjukkan. Kalau semua sudah proses, sudah kita tunjuk, bayar pajak sudah semuanya yang saat itu. Cuman karena belum keluar suratnya. On proses ya. On proses intinya. Tapi tetap kita ditindak karena itu. Ya, itu memang banyak ya kejadian seperti banyak itu. Banyak betul Pak. Banyak. Ya, dan memang itu hanya ya bisa jadi dalam proses itu kan, proses itu kadang-kala lama karena memang ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi. Dan salah satu persyaratan itu mungkin tergantung pada dinas lain atau apa untuk menyelesaikannya, itu melengkapi. Nanti juga berarti kan proses di sini masih menunggu yang lain. Nah, itu misalkan bisa jadi proses juga. Dan kadang-kala sambil menunggu ini, di sini itu tidak apa istilahnya terlaporkan. Jadi misalkan ini kurang ya sudah, akhirnya proses ini kita tarik kepada instansi ini untuk melengkapi ini dulu. Nah, akhirnya di sini kan dianggap berhenti, padahal melengkapi ya. Karena kan persyaratan itu kan banyak tergantung juga dengan dinas-dinas lain. Nah, kalau ini ditarik itu dianggap oleh di sini tidak ada proses, padahal masih mengurus yang lain untuk melengkapi persyaratan ini. Nah, kadang-kadang tidak terkomunikasikan. Ini contoh saja, bisa jadi kejadiannya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam proses itu, dalam persyaratan ini sudah masuk lengkap, ya, proses belum selesai dalam prosesnya. Mungkin 14 hari atau apa karena ada kesibukan lain bisa lagi lebih. Nah, itu baru dalam proses. Nah, kadang-kadang kan beda kan jadinya kan. Nah, kadang-kadang dari pihak Satpol ini kan satu satuan juga sebenarnya, tapi yang mendapat laporan hanya di sini. Oh ya, ini dalam proses yang ini kemarin sudah mengajukan, tapi ada persyaratan yang ini, akhirnya ditarik lagi untuk melengkapi dulu. Nah, ditarik ini berarti dianggap bukan proses lagi kan. Tapi itu hal yang perlu kita intinya ada satu atap kan gitu, ya sebenarnya bisa kita lakukan koordinasi. Jadi misalkan pada saat ini ditarik, mohon dari ini dikasih sudah terintegrasi semuanya, dikasih semacam surat bahwa ini dalam proses. Tidak apa-apa, diminta saja boleh. Karena melengkapi persyaratan ini. Karena kan kita sudah masukkan. Surat itulah nanti apabila terjadi ini bisa ditunjukkan. Bagi pada perusahaan-perusahaan, kepala cabang atau kepala perusahaan, tinggal minta surat keterangan proses. Iya bisa. Jadi untuk mencegah itu. Karena kalau kan setelah ditarik dianggap tidak ada proses dan ini mendapat laporan mana aja yang proses ini. Loh ini kok nggak ada. Padahal saya sudah masuk tapi ditarik. Wah ini kok belum memasukkan lagi. Akhirnya terjadi hal tersebut. Ya, itu kan sebetulnya bisa jadi, tapi kadang-kadang di lapangan kan orang-orang kan di lapangan itu ya amannya memang seperti itu dalam proses. Jadi
Yang satu, oh iya ini dalam proses begini kan, tapi lesan. Tidak ada hitam di atas putih, misalkan begitu. Ya ini banyak jadinya seperti itu. Mungkin untuk mengakhiri ya Pak Imam. Oh ini dulu, emang ada pertanyaan anak muda? Iya 47 menit. Mengakhiri Pak, karena Bapak boys ini, boys banget. Boleh dong kata-katanya Pak. Kata-kata hari ini tapi bukan hari ini ya. Kata-kata untuk musiknya Pak. Kata-kata untuk 5 tahun ke depan Pak, untuk Malang. Karena Bapak Wahyu kan secinta itu ya Pak, sebesar itu kepada Malang. Apa sih Pak kata-katanya? Kata-kata hari ini ya. Karena berapa kali kata-kata hari ini ya. Jadi kata-kata hari ini, Kota Malang, jangan khawatir, Pak Boys dilantik, semua akan terrealisasi. Amin. Terima kasih Pak. Kita doakan yang bersama para Victorian semuanya, Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu lancar dalam menjalankan amanat untuk mensukseskan Kota Malang. Amin. Sekali lagi semua sukses buat Bapak. Ya, matur nuwun, Pak Sina, Mbak Dita. Ada yang mau dikata-kata lagi? Cukup Sampaikan lah. juga Pak. Cukup. Bapak sekali lagi kami terima kasih banyak. Matur nuwun. Terima kasih Victorian semuanya. Jumpa lagi kita di podcast berikutnya. Thank you all. Sistem itu ya, kita nanti akan bisa terkondisikan, kemudian juga dengan parkir, dengan karcis juga ada, kemudian kita dengan parkour juga kita siapkan untuk menghindari hal semacam itu. Terus yang sebelum ke Dita nih, ada lagi Pak, tadi diingatin reklam. Ini ada hubungan yang ngapunten banget Pak, mohon maaf, ada reklame yang kurang menurut, mudah-mudahan masih dugaan kami, maksudnya pemahaman kami. Ada perusahaan yang proses pengurusan izin pertama itu sudah bayar pajak. Ya. Sudah bayar pajak, sudah bayar. Prosesnya ini ternyata berpanjang. Kalau setahu saya di perusahaan swasta kayak saya ini kan dengan pemerintah biasanya ada undang-undang itu urusan ini 14 hari, urusan ini ada 14 hari kan, sudah ada aturan main kan. Betul. Saya nggak tahu ini ada aturan atau tidak. Setiap perusahaan mengurusin kan. Terus ngomong kirim juga nih. Masih baru, adaptasi dulu Pak Imam. Ya. Ini proses lagi sedang panjang. Ternyata saking panjangnya masa waktu berlaku ini pajak reklame selesai nih Pak. Ya. Akhirnya dinas yang melakukan tindakan, PP wajar dong melakukan tindakan. Ya. Oke. Cuman kami di dalam swasta masih memahami kalau itu on proses. Ya. Ya wajar kita ditindak, dan yang on process ini kan bagian daripada satu juga itu kota. Iya. Kenapa ditindak? Kecuali nih perusahaan itu tidak lagi ngurus atau tidak ada bukti menunjukkan. Kalau semua sudah proses, sudah kita tunjuk, bayar pajak sudah semuanya yang usaha itu. Cuman karena belum keluar suratnya. On proses ya. On proses intinya. Tapi tetap kita ditindak karena itu. Ya, itu memang banyak ya kejadian seperti banyak itu. Betul Pak. Banyak. Ya. Dan memang itu hanya ya bisa jadi dalam proses itu kan, proses itu kadang-kala lama karena memang ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi. Dan salah satu persyaratan itu mungkin tergantung pada dinas lain atau apa untuk menyelesaikannya, itu melengkapi. Nanti juga berarti kan proses di sini masih menunggu yang lain. Nah, itu misalkan bisa jadi proses juga, dan kadang-kala sambil menunggu ini di sini itu tidak apa istilahnya terlaporkan. Jadi misalkan ini kurang ya sudah, akhirnya proses ini kita tarik kepada instansi ini untuk melengkapi ini dulu. Nah akhirnya di sini kan dianggap berhenti, padahal melengkapi ya, karena kan persyaratan itu kan banyak tergantung juga dengan dinas-dinas lain. Nah kalau ini ditarik itu dianggap oleh di sini tidak ada proses, padahal masih mengurus yang lain untuk melengkapi persyaratan ini. Nah, kadang-kadang tidak terkomunikasikan. Ini contoh saja, bisa jadi kejadiannya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam proses itu, dalam persyaratan ini sudah masuk lengkap, ya, proses belum selesai dalam prosesnya. Mungkin 14 hari atau apa karena ada
kesibukan yang lain bisa lagi lebih. Nah itu baru dalam proses. Nah kadang-kala ya kan beda kan jadinya kan. Nah, kadang-kala dari pihak Satpol ini kan satu satuan juga sebenarnya. Tapi yang mendapatkan laporan hanya di sini. Oh ya ini dalam proses yang ini kemarin sudah mengajukan, tapi ada persyaratan yang ini. Akhirnya ditarik lagi untuk melengkapi dulu. Nah ditarik ini berarti dianggap bukan proses lagi kan. Tapi itu halnya yang perlu kita intinya ada satu atap kan gitu, ya sebenarnya bisa kita lakukan koordinasi. Jadi misalkan pada saat ini ditarik, mohon dari ini dikasih sudah terintegrasi semuanya, ya, dikasih semacam surat bahwa ini dalam proses. Tidak apa-apa diminta saja boleh. Karena melengkapi persyaratan ini. Karena kan kita sudah masukkan. Surat itulah nanti apabila terjadi ini bisa ditunjukkan. Bagi pada perusahaan-perusahaan, kepala cabang atau kepala perusahaan. Ya. Tinggal minta surat ke proses. Iya bisa. Jadi untuk mencegah itu. Karena kalau kan setelah ditarik dianggap tidak ada proses dan ini mendapat laporan mana aja yang proses ini. Loh ini kok nggak ada. Padahal saya sudah masuk tapi ditarik. Wah ini kok belum memasukkan lagi. Akhirnya terjadi hal tersebut. Ya, itu kan sebetulnya bisa, tapi kadang-kadang di lapangan kan orang-orang kan di lapangan gitu ya. Amannya memang seperti itu dalam proses. Jadi yang satu, oh iya ini dalam proses begini kan, tapi lesan, tidak ada hitam di atas putih misalkan begitu. Ya ini banyak terjadi yang seperti itu. Mungkin untuk mengakhiri ya Pak Imam. Oh, emang ada pertanyaan anak muda gitu? Iya, 47 menit Pak. Mengakhiri Pak, karena Bapak Boys banget. Boleh dong kata-katanya Pak. Kata-kata hari ini tapi bukan hari ini ya. Kata-kata untuk musiknya Pak. Kata-kata untuk 5 tahun ke depan Pak, untuk Malang. Karena Bapak Wahyu kan secinta itu ya Pak, sebesar itu kepada Malang. Apa sih Pak kata-katanya? Kata-kata hari ini ya. Dipikir dulu. Karena berapa kali kata-kata hari ini ya. Jadi kata-kata ini Kota Malang, jangan khawatir, Pak Boys dilantik, semua akan terrealisasi. Amin. Terima kasih Pak. Kita doakan yang bersama para Victorian semuanya, Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu lancar dalam menjalankan amanat untuk mensukseskan Kota Malang. Amin. Sekali lagi semua sukses buat Bapak. Ya, matur nuwun, Pak Sima, Mbak Dita. Ada yang mau dikata-kata lagi? Cukup Sampaikan lah. juga Pak. Cukup. Bapak sekali lagi kami terima kasih banyak. Matur nuwun. Terima kasih Victorian semuanya. Jumpa lagi kita di podcast berikutnya. Thank you all.